perkenalkan, saya dari Pendidikan Geografi semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ditemani oleh beliau, Bapak Guru SMA Negeri 104 Jakarta. Kepada beliau untuk memperkenalkan identitas diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Aswin Wijaya. Saya mengajar bidang studi geografi di SMA Negeri 104 Jakarta. Saya Setiadi Utomo, perwakilan dari Tata Usaha. Nah, tentunya kedatangan saya di SMA Negeri 104 Jakarta ini dalam rangka magang PLP 1 untuk memenuhi tugas akhir semester saya di semester 4 ini. Tujuan PLP 1 untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Yang ketiga, pengamatan implementasi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, pengamatan kegiatan upacara bendera, rapat, dan briefing. Yang kelima, pengamatan kegiatan ekstrakurikuler, non-kurikuler, ko-kurikuler, dan kurikuler. Yang terakhir, keenam, pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai sesi tanya jawab dari narasumber pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana kultur atau budaya yang diterapkan di SMA Negeri 104 Jakarta ini, Pak? Kultur dan budaya yang digunakan di 104 ini, selain 5S yang biasa digunakan di sekolah lain, kita menggunakan 18 karakter bangsa, yaitu religius, jujur, toleran, disiplin, kerjasama, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cita tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cita damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sosial, dan tanggung jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini dimulai dari garis komando dan garis koordinasinya? Untuk garis komando, kepala sekolah itu mempunyai 3 wakil yang terdiri dari wakil sarana prasarana, wakil kurikulum, dan wakil siswa. Untuk setiap wakil dibantu beberapa orang staf. Untuk wakil kurikulum itu dibantu dengan 2 orang staf yang mengerjakan masing-masing tugasnya. Untuk wakil kesiswaan dibantu oleh 3 staf. Lalu untuk wakil satgas dibantu oleh 2 staf. Pertanyaan ketiga, apa saja peraturan dan tata tertib sekolah ini, Pak? Dalam peraturan pada intinya sama di SMA atau 04 dengan sekolah lain. Kita berbicara secara garis besarnya untuk dalam hal berpakaian, wanita itu biasa di bawah lutut, rempel, dan bajunya tidak jangkis. Untuk pakaian budayanya, celana tidak berbentuk pensil, sama. Untuk bajunya tidak jangkis juga, tidak bawa sajam, dan hal lainnya yang dapat membahayakan siswa atau sekolah. Penerapan tata tertib di SMA 04 menggunakan poin. Jika ada pelanggaran, maka siswa tersebut mendapatkan poin, dan apabila sudah mencapai batas poin yang ditentukan, siswa akan dikembalikan kepada orang tua. 4. Apakah kegiatan upacara baik wajib ataupun rutin dilaksanakan di sekolah ini, Pak? Baik, untuk upacara wajib biasanya kita laksanakan itu untuk hari-hari besar negara seperti 17 Agustus ataupun hari pahlawan. Dan upacara rutin itu biasanya itu dilakukan 2 minggu sekali. Itu pun kita harus melihat kondisinya. Ada kondisi sedang ada ujian tengah semester K atau akhir semester K, seperti itu. Kemudian berapa kali
rapat dilakukan dalam satu semester? Untuk pastinya karena mengikuti kondisi kita belum nggak terlalu banyak lah, tapi yang pasti biasanya itu hanya rapat mutasi siswa masuk ataupun keluar, rapat tengah semester untuk melakukan ujian tengah semester, dan rapat akhir semester. Berarti kan ada kurang lebih 3 lah. Kemudian sebelum memulai beberapa kegiatan, apakah dilakukan briefing terlebih dahulu? Biasanya kita mengambil tim untuk menyiapkan resepsi dengan semua semua anggota tim untuk menyampaikan hasil yang maksimal. Dan sesudah kegiatan pun biasanya kita melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja kita yang sekarang. Pertanyaan kelima, apa saja kegiatan rutin ekstrakurikuler di SMA 104 ini, Pak? Untuk ekstranya banyak, bisa di SMA 104 itu ekskulnya itu ada paskibra, ada futsal, ada badminton, ada Lions Club, untuk Kemudian yang kokurikulernya? waktu itu biasanya kita kunjungan ke museum ya biasanya. Itu biasanya waktu itu dengan yang dekat sini aja paling tahun ini. Yang pertanyaan keenam, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif apa yang diterapkan di sekolah SMA Negeri 104 ini, Pak? Untuk sekarang ini kita membiasakan siswa itu untuk melakukan sholat duha, membaca Al-Quran di saat istirahat, dan sholat sunnah-sunnah yang lain. Yang pertanyaan ketujuh, ada berapa jurusan di sekolah ini dan setiap jurusan ada berapa kelas, Pak? Untuk saat ini kita membuka 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Untuk masing-masing jurusan itu kita membuka 4 kelas. Jadi IPA-nya 4 kelas, IPS 4 kelas. Baik, Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa saja visi dan misi di sekolah SMA Negeri 104 ini? Misi ya. Baik, ya. Untuk visi kita unggul dalam bidang akademik, berdasarkan impact dan berwawasan global. Dan misinya itu kita tumbuh kembangkan ketatan beragama bagi lingkungan sekolah, melaksanakan KBM secara kreatif, efektif, dan kondusif, menumbuhkan semangat keunggulan, mengembalikan kultur sekolah, mengembangkan budaya yang berwawasan informasi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Nah, dari narasumber kedua, saya mulai pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Bapak mengajar sebagai guru geografi di sekolah SMA Negeri 104 Jakarta ini, Pak? Saya sudah mengajar bidang studi geografi di SMA 104 ini sekitar 1 tahun 4 bulan. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memotivasi peserta didik untuk lebih menyukai pembelajaran geografi? Saya memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak-anak, yaitu dengan memberikan bacaan-bacaan yang menarik tentang ilmu geografi, sehingga anak minat dan mau membaca dan cari ilmu tentang geografi tersebut. Pertanyaan terakhir, strategi dan metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran?
Saya memberikan materi tentunya tentang ilmu geografi itu dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan itu saling berkesinambungan. Setelah saya memberikan materi tersebut, saya juga akan memberikan pertanyaan baik itu secara lisan atau tertulis dan tugas-tugas lainnya. Seperti di akhir semester saya juga memberikan ulangan harian dan ulangan akhir sekolah. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, saya akan melakukan sesi tanya jawab dari narasumber ketiga. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Eka Widianise, lulusan tahun 2020 dari SMA Negeri 104 Jakarta, jurusan IPA. Baik, pertanyaan pertama, apa saja kultur budaya sekolah yang Anda terapkan? Selain budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, saya juga menerapkan budaya yang menjadi karakteristik SMA Negeri 104 Jakarta, yaitu toleransi, religius, jujur, disiplin, dan kreatif. Pertanyaan kedua, apakah Anda selalu mentaati tata tertib dan peraturan di sekolah? Ya, saya selalu menaati tata tertib dan peraturan sekolah, seperti berangkat pagi agar tidak telat, terus berpakaian rapi dan sopan sesuai peraturan. Pertanyaan ketiga, apa saja upacara yang Anda ikuti dan dilaksanakan di sekolah? Upacara yang saya ikuti seperti upacara pada hari Senin pagi dan upacara wajib pamer. Pertanyaan keempat, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang Anda ikuti selama di sekolah? Seperti bola voli, pramuka, dan English Club. Pertanyaan kelima, kegiatan kokurikuler apa saja yang Anda ikuti selama di sekolah? MOS, field study seperti di Taman Mini, museum, study tour ke Jogja, outbound di Purpeta, Bujibubur, dan bakti sosial. Pertanyaan ke-6, apa saja prestasi yang Anda raih selama di sekolah? Di bidang akademik, saya belum ada, tetapi kalau di bidang akademik, saya pernah meraih juara 3 lomba menari se-DKI. Pertanyaan terakhir yang ke-7 yaitu praktik kebiasaan apa saja yang positif selama di sekolah? Seperti sholat 2 berjamaah dan tadarus bersama setiap jam istirahat. Terima kasih atas jawaban dan kesempatan